2025 udah habis aja ini. Perasaan kayak kemarin dah kita baru ngerayain tahun baru 2025 ini. Dan tebak apa aja yang gue lakuin di tahun ini? Yap, betul, doom scrolling di internet. Terus karena gue kebanyakan sukanya sama hal-hal yang kocak, jadi pas gue doom scrolling, yang kebanyakan keluar cuma meme doang. Bervariatif lah pokoknya itu. Ada yang gak lucu, biasa aja, lucu, sama yang lucu banget. Dan karena meme tahun ini lumayan banyak, jadinya gue pengen ngerankingin di tier list meme tahun 2025. Yang pertama, Squid Game. Gue entah kenapa ngerasa malu kalau ngeliat meme ini, karena si Gihun tiba-tiba teriak sendiri pas orang lain lagi rame. Jadi rasanya kayak cringe aja gitu. Terus juga karena gue nggak biasa nonton film pakai dubbing, jadi aneh. Karena menurut gue lebih mendingan pakai bahasa aslinya aja. Tapi overall, meme ini lumayan lucu karena orang-orang pada ngerti gimana penempatannya. Jadinya gue lumayan suka, tier B. Yang kedua, meme brand Road Italia. Ini meme sebenarnya lucu-lucu aja pas di awal-awal. Tapi karena lama-lama makin banyak variannya, malah ngasih kesan overuse. Pokoknya meme brand Road yang gue suka itu Berber Patapim, Tralala, Liri-Lila, sama Garam dan Madu. Dan sisanya gue buang karena gak lucu. Lah, terus Tung Sahur gimana? Gue awalnya suka karena itu lucu. Dan juga itu jadi meme Indo yang viral di luar negeri. Tapi semenjak ada kasus author yang gak terima karakternya dimasukin ke game, gue jadi gak suka lagi. Karena author yang ngerasa karyanya diambil tanpa seizin dia, yang ngebikin dia berubah jadi sad boy. Jadi gue bisa berkesimpulan kalau author suka play victim dan bikin drama. Jadi tier C. Yang ketiga, Master. Ini tuh kategori meme absurd, ya gak ada konteksnya apaan, tapi lucu. Karena meme suka muncul secara tiba-tiba. Kayak contoh nih, semisal ada video masak, dan kalau salah satu bahannya tuh mustard, pasti langsung muncul suara Kendrick Lamarnya. Dan juga menurut gua, suara Kendrick itu lucu banget. Karena dia tiba-tiba teriak aja gitu di lagunya, dimana hal itu absurd banget. Dan absurdnya menggelitik perut gua. Tier A. Yang keempat, Mango. Sebenarnya meme ini 11-12 sama meme Master yang tadi. Dimana kalau ada video yang mengandung unsur manggonya sedikit, pasti orang-orang langsung kayak, hah? Mango? Itu agak cringe by the way. BTW, kedua meme ini sama-sama pakai lagu. Bedanya kalau Master lagu hip hop, Mango ini lagu punk brutal. Dan untuk video meme Mango ini sama absurdnya kayak Master. Jadi tier A. Yang kelima, Chicken Jockey. Ketika Mojang resmi ngumumin Minecraft Movie kedua mau keluar, petugas kebersihan bioskop langsung PTSD sama kejadian yang terjadi tahun ini. Dimana orang-orang pada bakal ngerusuh dan ngelempar popcorn pas di scene Chicken Jockey. Yang dimana hal itu bener-bener gak ngerespek banget. Bahkan ada nih polisi yang sampai turun tangan buat ngurusin hal ini. Jadi tier B. Yang kelima, Egypt Eye of Ra Chop Chin. Kenapa ketiga-tiga meme itu gue satuin? Karena biasanya orang-orang suka nyatuin ketiga video itu jadi satu video. Jadi makanya gue anggap satu aja. Gue sendiri ngerti kenapa video ini bisa jadi meme. Karena video orang ngomongnya itu dia pakai aksen British dan Britishnya itu kental banget. Dan juga orang-orang di internet kebanyakan nganggap aksen British itu kocak. Tapi gue sendiri nggak ngerti kocaknya di mana. Malahan gue suka sama aksen British karena gue anggapnya British tuh kayak elegan gimana gitu. Dan kalau untuk video Eye of Ra-nya, gue suka banget sama video itu. Karena kocak aja gitu, orang lagi ngomong serius tiba-tiba mukanya jadi mana mukanya kocak bener lagi kayak Raja Iblis. Dan kalau untuk video captionnya, gue lumayan suka karena ada konsep absurdnya gitu. Pokoknya ketiga meme ini memorable banget karena selalu ngingetin gue ke awal tahun 2025 dan selalu membekas di hati gue. Jadi tier S. Yang ketujuh, James Dokes. Ini orang legend banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau kalian gak tahu, ini adalah orang yang sama yang ada di meme. Surprise, motherfucker. Dan meme itu rame banget di tahun 2014-an. Gue jujur kaget pas tahu dia jadi meme lagi di tahun-tahun sekarang ini. Karena culture internet di zaman meme dia yang dulu sama yang sekarang udah beda banget. Internet zaman dulu masih normal-normal aja isinya. Dan sedangkan internet zaman sekarang isinya ya Night skins I would impregnate in real life. Yes, impregnate. anyway, gue suka banget sama meme ini, serius. Sama kayak meme dia yang dulu. Pokoknya semua meme yang ada James Dokes-nya ini pick-pick semua dah. Apalagi meme dia yang sekarang ini. Video sama audionya pas banget buat ngegambarin kecurigaan seseorang. Pokoknya kalau si Dokes jadi meme, siap-siaplah tercipta sebuah masterpiece. S tier. Yang ke-8, Barbershop Haircut. Meme yang waktu itu sempat bikin heboh internet.
Dimana waktu itu pas gue scrolling, belum juga 5 swipe udah ketemu sama video ini. Tapi gue sendiri suka sama video meme ini, karena hampir sama kayak yang si Kendrick Lamar tadi. Bedanya, kalau si Kendrick tadi tiba-tiba teriak gitu aja. Kalau orang ini, dia ngarasin suaranya biar orang-orang pada merhatiin dia. Jujur aja, suara dia memang anti mainstream dibandingkan dua orang lainnya di video itu. Dan suaranya lah yang jadi bahan utama di meme ini. Karena saking peaknya suara dia ini, bahkan sampai ada orang yang bikin versi pongnya. Gak cuma itu, ada orang yang bikin pas dia ngomong itu, universe reset semua. Mengartikan orang ini sangat peak. Bahkan saking peaknya, orang ini sampai dibikinin meme sama orang-orang. Jadi, tier A. Yang ke-9, Aston Hall. Kalau lu nanya apakah di dunia ini ada orang punya kekuatan super, jawabannya ada. Dan orang itu this uncle. Karena lu bayangin aja, ini orang mau lompat ke kolam renang perlu 4 menit di udara. Gak cuma itu, sebenarnya nih orang tuh kalau bikin konten daily life juga agak aneh jujur aja. Karena emang ada orang keluar balkon jam 4 pagi cuma buat ngelakuin push up doang. Gua mau jam segitu masih mimpi indah sama istri gua. Terus ada juga momen dimana dia taruh muka dia di air es. Terus juga dia pernah rage quit pas lagi lihat cutscene di GTA 5. Bro terlalu serius dalam menanggapi jokesnya Lamar. Dari hal aneh itulah makanya banyak orang yang parodiin si Aston Hall ini. Dia juga orangnya kagak suka terima kekalahan, yang kita biasa lihat pas dia lagi balap lari sama iShowSpeed. Jadi tier C. Yang ke-10, 6-7. Ini meme sebenarnya gak lucu sama sekali, tapi karena berenrot aja makanya jadi viral. Entah kenapa orang-orang kalau ngeliat angka 67 di internet langsung overreacting gitu aja. Kayak secara tiba-tiba gitu gak ada alasannya sama sekali. Jadi bukannya ngebuat lucu, malah ngebuat cringe. Terus karena 67 viral, jadi banyak orang yang bikin variasi numbering meme lainnya. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena mereka kebelet viral. Yang ngebikin meme ini yang awalnya cringe jadi makin cringe lagi. Bahkan resto luar negeri sampai ngilangin nomor antrian 67 biar bocil-bocil di sana pada kagak overreact. Menandakan kalau meme ini udah jadi bencana sosial. Dan yang paling bikin gue kaget, 6-7 adalah word of the year tahun 2025. Kayak kok bisa aja gitu angka yang gak ada konteksnya ini jadi viral banget. Jadi pendapat pribadi gue, ini adalah meme paling cringe tahun 2025. Jadi big D tier. Jadi segitu aja meme yang bisa gue bahas di video ini. Sebenarnya ada banyak meme di tahun 2025 ini, tapi gue gak sanggup buat bahasnya karena takut kepanjangan. Jadi makasih buat semuanya yang udah menonton video ini. Dan kalau misalkan kalian ada saran, bisa langsung aja komen di bawah. Thank you.